Hello, Dan. How are things going with you? Halo Dan, how are things going with you? Nah, kamu juga bisa pakai expression ini untuk nanyain kabar selain how are you. Jadi apa kabar itu nggak selalu how are you ya guys. Jadi ada banyak gitu di bahasa Inggris. Much the same as usual. Thanks for caring, mate. Much the same as usual. Ya sama aja kayak biasanya gitu. Thanks for caring mate. Ya makasih udah peduli gitu. Hey, I've been listening to your new songs. I've been listening to your songs. I've been di sini artinya aku lagi sering dengerin lagu kamu nih gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kata I've been listening. Kita pakai kata I have been dan kata kerjanya dikasih ing. Kalau misalkan kegiatan itu udah kita kerjain dari masa lalu sampai sekarang. I've been listening to your new song. Aku lagi sering dengerin lagu-lagu baru kamu nih gitu. So cool. So cool. Keren banget gitu. Thanks. Anyway, did you come to our show last night? Anyway, ngomong-ngomong, did you come to our show last night? Apakah kamu datang ke show kami tadi malam? Dan teman-teman bisa perhatikan di kata anyway. Jadi kata anyway ini digunain untuk mengganti topik pembicaraan gitu guys. Sebelumnya mereka ngobrolin tentang lagu baru. Dan sekarang cowok ini ngalihin topik pembicaraan ke arah show yang tadi malam gitu. Jadi anyway ini digunain untuk ganti topik pembicaraan gitu ya guys. Sure, I was. Sure I was. Ya aku datang gitu. Nah di conversation ini mereka ngeliatin kalau ternyata bahasa Inggris itu nggak formal-formal banget guys. Padahal secara peraturan kalau misalkan orang nanya did you, berarti jawabannya harus I did ya. Tapi di sini dia bilangnya I was. Dan sebenarnya hal-hal kayak gini tuh udah biasa. Karena was sama did itu sama-sama nunjukin untuk masa lalu. Jadi kalau kamu pengen lancar ngomong bahasa Inggris itu nggak melulu tentang grammar ya guys. So, Mari, how was your night at the club? So Mary, how was your night at the club? Jadi Mary, bagaimana malammu di klub? Yeah, it was pretty wild. I love it. Yeah, it was pretty wild. I love it. Ya, show-nya tuh lumayan liar. Jadi wild itu artinya liar ya guys. Tapi kalau di konteks konser kayak gini, artinya bisa heboh gitu ya. I'd love it. Aku suka gitu. What were your thoughts about our band? What were you thought about our band? Menurutmu gimana tentang band kami gitu? Well, your band is awesome. Well, your band is awesome. Bandmu keren gitu. Jadi untuk bilang keren itu ada banyak ya guys. Kamu bisa bilang awesome, amazing, cool, dan lain-lain. But honestly, the music was too loud for me. But honestly, tapi sejujurnya, the music was too loud for me. Musiknya tuh terlalu keras untukku gitu. Jadi loud itu artinya keras, too loud itu artinya terlalu keras gitu. I prefer jazz. I prefer jazz. Prefer itu artinya lebih suka ya guys. Kalau teman-teman bilang suka, I like jazz. Aku suka jazz. Kalau kamu pengen bilang aku lebih suka, kamu bisa bilang I prefer jazz. Jadi prefer itu artinya lebih suka. Really? Do you go to concerts much? Really? Emang iya gitu. Do you go to the concert much? Apakah kamu sering pergi konser? Maksudnya di sini nonton konser gitu ya guys. Nah teman-teman bisa perhatikan kata much di akhir. Itu bisa diartikan dengan sering. Jadi sering itu nggak selalu often ya. Teman-teman bisa kasih kata much tapi taruhnya di akhir. No, I don't go often. No, I don't go often. Enggak, aku nggak sering pergi gitu. Often itu artinya sering ya. As you know, tickets to concerts are very expensive. As you know, seperti yang kamu tahu, tickets to concert are very expensive. Tiket ke konser itu sangat mahal. Expensive itu artinya mahal ya guys. Nah kalau misalkan bahasa Inggrisnya murah apa nih? Kalau kamu tahu coba tulis di komentar ya. Kita lanjut. Yeah, I get what you mean. Yeah, I get what you mean. Ya, aku tahu maksudmu. Atau kita bisa artiin iya sih gitu. So, what do you enjoy doing for fun? So, what do you enjoy doing for fun? Karena sebelumnya cewek ini bilang dia gak terlalu suka nonton konser, si cowok ini nanya, jadi apa yang kamu enjoy lakuin untuk senang-senang? Atau artinya juga bisa kayak gini,
Jadi kamu senengnya ngapain gitu. I enjoy visiting different ethnic restaurants. I enjoy visiting different ethnic restaurants. Aku suka ngunjungin restoran dari negara yang berbeda-beda. Jadi different ethnic di sini maksudnya juga bisa diartiin beda-beda negara gitu ya guys. Misalkan Chinese food, Japanese food, Indonesian food, dan lain-lain. Jadi restoran dari negara yang berbeda-beda gitu. And sampling new foods. And sampling new foods. Dan nyobain makanan-makanan baru. Jadi sampling itu juga bisa diartiin untuk nyoba-nyoba gitu ya guys. What is your favorite type of food? What is your favorite types of food? Apa makanan kesukaanmu? Japanese food, obviously. Japanese food, obviously. Tentu saja masakan Jepang. Jadi untuk bilang tentu saja itu nggak selalu of course. Kamu juga bisa bilang obviously. So, how about you? So, how about you? Jadi bagaimana denganmu? Atau kalau kamu gimana gitu. I'm not a big fan of sushi or sashimi. I'm not a big fan of sushi and sashimi. I'm not a big fan of something. Ini artinya aku nggak terlalu suka. Jadi untuk bilang nggak suka sesuatu itu nggak selalu I don't like. Kamu juga bisa bilang I'm not a big fan of something. Misalkan kamu nggak suka sepak bola. Kamu bisa bilang I'm not a big fan of football gitu. Dipakai ya. Jadi artinya di sini dia nggak terlalu suka sushi sama sashimi. But I love Mexican food. But I love Mexican food. Tapi aku suka makanan Meksiko. Well, I kind of hate beans and cheese. I kind of hate beans and cheese. Aku agak nggak suka kacang-kacangan dan keju. Jadi kind of itu bisa diartiin agak. Jadi beans itu artinya kacang-kacangan. Cheese itu artinya keju. Jadi untuk bilang nggak suka itu nggak selalu I don't like. Tapi kamu juga bisa bilang I hate. Atau di sini dia bilangnya I kind of hate. Jadi aku agak nggak suka sama kacang-kacangan dan keju gitu. What about Indian cuisine? What about Indian cuisine? Bagaimana dengan masakan India gitu. Jadi cuisine itu artinya masakan ya guys. Selain Indian cuisine, kita juga bisa bilang Indonesian cuisine yang artinya masakan-masakan Indonesia gitu guys. Oke, jadi cuisine itu artinya masakan. No, it's too spicy. No, it's too spicy. Enggak, itu terlalu pedas gitu. Spicy itu artinya pedas. Jadi orang-orang barat itu emang nggak terlalu suka pedas ya guys. Do you enjoy American cuisine? Do you enjoy American cuisine? Apakah kamu suka masakan Amerika? Hamburgers, hot dogs, and French fries. Hamburger, hot dog, dan French fries. All that fat, salt, and sugar? Semua yang berlemak, asin, dan manis itu. Jadi maksudnya dia di sini nggak suka ya guys fast food yang kayak gitu. So you don't like American food? So you don't like American food? Jadi kamu nggak suka makanan Amerika? No, not really. No, not really. Enggak, aku nggak terlalu suka. I just don't like fast food. I just don't like fast food. Aku cuma nggak suka fast food aja gitu. Jadi fast food ini artinya makanan cepat saji gitu ya guys. Yang kayak dia bilang tadi, hamburger, hot dogs, French fries, dan lain-lain. Jadi itu semua namanya fast food ya. They are not good for health. They are not good for health. Mereka nggak bagus untuk kesehatan. Jadi they di sini ngarahnya lebih ke fast food yang tadi ya guys. Do you like cooking? Do you like cooking? Apakah kamu suka masak? Yes, I do. Yes, I do. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya do you, teman-teman bisa jawabnya yes, I do. Cuman ini cara yang paling benernya ya guys. Terkadang juga orang-orang barat itu dalam keseharian, mereka nggak terlalu peduli masalah grammar yang kayak gini. Dalam konteks kayak gini, mereka juga bisa jawab yes, I am gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu nggak sekaku itu ya guys. Nggak melulu soal grammar aja. So, buat kamu yang lagi berusaha untuk bisa bahasa Inggris, aku sarankan untuk lebih fokus praktek ngomong bahasa Inggrisnya dibandingkan terlalu banyak belajar grammar ya guys.
Oke, kita lanjut. That's one of my interests all the time. That's one of my interests all the time. Itu adalah hal yang paling menarik sepanjang waktu. Maksudnya di sini itu adalah hal yang paling dia suka gitu. What do you think about modern art? What do you think about modern art? Bagaimana menurutmu tentang seni modern? Jadi untuk nanyain pendapat, teman-teman bisa bilang, what do you think about something? What do you think about blah 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 gitu guys. Well, I prefer paintings from the 19th century. Well, I prefer painting from the 19th century. Jadi untuk bilang well di awal-awal kayak gini, itu culture-nya orang barat gitu ya guys. Kalau di kita itu jatuhnya kayak, aku lebih suka lukisan gitu guys. Jadi kayak filler sebelum ngomong gitu. Jadi artinya di sini, aku lebih suka lukisan dari abad 19. Jadi century itu artinya abad ya guys. Nah misalkan kalau abad 19, kira-kira ini dari tahun berapa ke tahun berapa ya? Kalau kamu tahu coba tulis di komentar ya. Hello, Mari. Hello, Jeff. Hey, I just received an email from Nancy. Hey, I just received an email from Nancy. Artinya di sini, aku baru aja nerima email dari Nancy. Jadi just di situ artinya baru saja. Receive itu artinya menerima. Jadi karena menerimanya itu di masa lalu, dia di sini pakai received. Yang mana itu verb 2 dari receive tadi. Untuk pembacaannya itu bukan received, tapi kamu bisa bilang received. Jadi ed itu cuma dibaca t aja ya. Jadi bukan received, tapi received. Oke, lanjut. What is the email about? What is the email about? Emailnya tentang apa? Join us for a baby shower, honoring Nancy Anderson on April 5th at 11 a.m. Jadi emailnya kayak gini guys. Join us for a baby shower. Baby shower di sini artinya, jadi di barat itu ada tren yang lumayan baru gitu ya guys, namanya baby shower. Acara baby shower ini biasanya untuk perayaan ibu-ibu hamil yang mau melahirkan gitu guys. Dan di next conversation dia juga bakal coba jelasin. Nanti kita cek ya. Jadi email di sini maksudnya untuk mengundang si cowok tadi untuk datang ke acara baby shower itu ya guys. That's great that you received the invitation. That's great that you received the invitation. Itu bagus bahwa kamu menerima undangannya. Maksudnya di sini, bagus deh kalau kamu menerima undangannya gitu. Jadi invitation itu artinya undangan ya. Yes. But what exactly is a baby shower? Nah, di sini si cewek itu juga nanyain ya. But what exactly is baby shower? Tapi apa sebenarnya baby shower itu? Jadi dia juga nggak tahu ya guys apa itu baby shower. You know, it's a party for a woman who's going to have a baby. Sebelum mereka ngasih tahu sesuatu, mereka sering bilang, you know, bla 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 gitu. Jadi ini cuma filler di bahasa Inggris aja ya. It's a party for a woman. Itu pesta untuk perempuan who's going to have a baby. Yang akan mempunyai bayi atau maksudnya yang akan melahirkan. Jadi who di sini artinya bukan siapa ya guys, tapi artinya yang. Contohnya di sini, for a woman who is going to have a baby, untuk perempuan yang akan mempunyai bayi. Nah sebenarnya untuk bilang yang di bahasa Inggris itu ada 3 cara ya guys. Kamu bisa bilang that, which, dan who. Kalau misalkan who, ini digunain untuk orang. Contohnya di sini, for a woman who, untuk perempuan yang gitu guys. Kalau which itu dipakai untuk selain dari orang. Contohnya kayak gini. That is the place which I really love. Itu adalah tempat yang aku sangat suka gitu. Jadi which ini digunakan untuk selain dari orang. Sedangkan that, kamu bisa pakai untuk dua-duanya ya. Jadi kalau dalam speaking, biasanya orang lebih pakai that. Karena ini lebih simple gitu guys. Nah kalau kamu udah paham, coba tulis kalimat versi kamu di komentar. Nanti kita bakal coba diskusi. It's sort of like a baby welcoming ceremony? It's sort of like a baby welcoming ceremony. It's sort of like, itu artinya, jadi simpelnya gitu. Jadi contohnya di sini, it's sort of like a welcoming. Jadi simpelnya seperti acara penyambutan bayi gitu katanya. Dan kata welcoming di sini artinya bisa diartiin penyambutan. Sedangkan ceremony itu artinya perayaan. Yeah, right. It's a party. Then why do you call it a shower? Nah, jadi si cewek ini juga heran ya. Jadi dia bilang kayak gini, it's a party. Itu kan pesta gitu. Then why do you call it a shower? Lalu kok kamu bilangnya shower atau mandi gitu guys. Bathing the woman with children's gifts. Bathing the woman with the children's gift. Jadi dia bilang bathing. Bath itu kan artinya mandi ya guys. Tapi kalau misalkan kita bilang bath seseorang,
berarti artinya memandikan seseorang gitu. Misalkan kita bilang memandiin bayi, kita bisa bilang bathing a baby. Artinya mandiin bayi gitu. Dan di sini dia bilang bathing a woman, berarti artinya mandiin si perempuan ini, tapi dengan hadiah untuk anak-anak gitu guys. Jadi baby shower itu kira-kira kayak gitu ya. Si perempuan yang mau melahirkan ini dikasih hadiah untuk bayinya nanti gitu guys. Oke, jadi kamu udah tahu ya apa itu baby shower. Bathing the woman with children's gifts. Get it? Nah, terus si cowok ini bilang, get it? Paham kan? Gitu. Jadi untuk nanya seseorang paham atau enggak maksud kita itu, kita bisa bilang kayak gini guys. Get it? Artinya, paham kan? Gitu.